sekali lagi, yang berbeda itu apa? Medianya. Ya, kalau dulu offline, ini online 100%. Ya, tapi sama kalau mau sukses 1 sampai 2 tahun ke depan, ya harus menjalankan 7 langkah sukses. Karena itu nyawanya bisa ringan. Ya, satu saja nggak Anda jalankan, ya Anda nggak sukses. Dan itu yang akan mempermudah nanti Anda ke depan untuk mengevaluasi kenapa bisnis Anda tidak berkembang. Itu pasti ada salah satu dari 7 langkah sukses tadi yang nggak Anda jalankan 100%. Ya, nah itu. Oke, Bapak Ibu silakan kalau ada yang bertanya, ada yang mau konsultasi silakan. Tinggal diklik pojok kiri bawah handphone Anda. Di sini ada Pak Ahmad Dimyati, terima kasih sudah hadir. Pak Denny, Pak Hendra, Pak Imam, terima kasih sudah hadir. Pak Denny, Pak Hendra, Pak Imam, Pak Nawir, Buniawati, Pak Padupe, Pak Reski, Pak Sumintar, Pak Tribuku, Bu Yani Mulyani, terima kasih sudah hadir di webinar malam hari ini. Kok webinar, sorry, Zoom meeting, maaf, Zoom meeting ya, kalau webinar hari Selasa Jumat. Oke, gimana teman-teman, silakan kalau ada yang mau konsultasi. Kalau konsultasi itu di luar materi ya, kalau bertanya, berarti bertanya apa yang saya sampaikan tadi, mungkin ada yang belum paham. Silakan. Paham? Silakan kalau ada yang bertanya. Pak Sumintar mau bertanya? Assalamualaikum, Adrian. Salam, ya. Pak Sumintar gimana Pak? Semangat pagi Bapak Ibu semuanya yang ikut Zoom meeting pada malam hari ini. Alhamdulillah saya malam hari ini bisa ikut. Meskipun tadi siang saya kabarkan, sore tadi saya kabarkan ke Pak Adrian kan karena di Kauripan kan ada putung beliung, mungkin di medsos juga ramai. Ya. Lampu sempat padam dan lain sebagainya. Nah, yang penting malamnya alhamdulillah bisa ngikut. Ya, saya salam terima kasih. Kaitannya dengan Zoom malam ini Pak, saya hanya ingin minta tutorial Zoom, cara Zoom ribet Pak. Oke. Nah, terus yang untuk teorinya sendiri, sedang teori 7 langkah sukses itu kan tinggal baca dan memahaminya. Cuma kalau praktek ya yang harus kita laksanakan itu, saya nggak berkata sulit Pak, tapi akan saya coba dan konsisten untuk melaksanakannya. Semoga bisa. Amin. Dukungan dari teman-teman juga. Amin. Bismillah Pak. Ini itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Sumintar diingatkan. Jadi nanti siapapun teman-teman yang mau tutorial bagaimana mengoperasikan Zoom, artinya Anda jadi hostnya seperti kayak saya. Nah itu nanti saya akan kasih link tutorialnya, ya. Nah, ada sedikit tambahan. Ya, tadi betul apa yang dikatakan Pak Sumintar. Jadi untuk menjalankan 7 langkah sukses ini memang dibutuhkan komitmen yang sangat kuat Bapak Ibu. Ya. Nah, komitmen itu akan muncul itu tergantung Anda punya impian yang cepat enggak. Ya, sebesar apa impian Anda itu akan menentukan seberapa besar komitmen Anda di bisnis ini. Semakin kuat impian Anda, semakin impian Anda itu tepat ya. Ya, maka komitmen itu akan betul-betul muncul dalam diri Anda. Jadi komitmen itu berasal dari mana? Dari impian Anda. Ya. Jadi orang-orang yang komitmen itu kenapa sih? Karena mereka memang punya impian yang kuat. Punya impian yang benar-benar mereka ingin wujudkan 1 sampai 2 tahun ke depan. Pokoknya mereka itu sampai punya prinsip apapun akan dijalankan asal halal. Asal halal. Ini prinsip mereka yang punya impian yang kuat. Ya, maka dari sinilah maka muncul komitmen. Gitu. Dari komitmen akhirnya muncullah konsistensi. Jadi konsisten itu muncul dari mana? Dari komitmen. Gitu. Nah, komitmen itu muncul dari mana? Dari impian. Jadi kalau Anda konsistensinya kurang, itu berarti komitmen Anda belum penuh.
Nah, komitmen Anda belum penuh kenapa? Berarti Anda belum menemukan impian yang tepat. Berarti itu bukan impian Anda yang sebenarnya. Karena kalau Anda sudah punya impian yang tepat, itu sudah otomatis Bapak Ibu, komitmen Anda akan penuh, Anda akan totalitas, Anda akan fight, dan pasti Anda akan konsisten setiap harinya menjalankan 7 langkah sukses tadi. Ya, dan sekali lagi, Anda menjalankan 7 langkah sukses ini nggak selamanya, nggak seumur hidup, nggak sampai Anda pensiun. Cukup 1-2 tahun, setelah itu Anda bebas waktu, bebas finansial, bebas hutang. Nah, dan itu adalah cara yang paling mudah untuk sukses dibandingkan cara-cara yang lain. Ya, dibandingkan cara-cara yang lain. Kenapa saya katakan cara-cara yang lain? Karena saya sudah pernah ya menjalankan bisnis konvensional. Ya, Anda tahu ribetnya bisnis konvensional. Anda harus nyiapin modal yang besar, Anda harus nyari lokasi yang strategis, Anda harus nyiapin kalau Anda misalkan jualan, ya harus nyiapin produk-produk yang Anda jual. Ya, Anda harus nyiapin administrasi ini itu, Anda harus rekrut karyawan, Anda harus bina karyawan. Ya, Anda akan berhubungan dengan pajak dan sebagainya. Nah, itu nggak gampang Bapak Ibu untuk sukses. Ya, tidak gampang. Makanya apa? Saya meyakinkan bahwa 7 langkah ini cara yang paling gampang untuk Anda sukses. Ya, dibandingkan cara-cara seperti saya katakan tadi untuk mewujudkan impian Anda, gitu loh. Gitu Bapak Ibu. Terus tambahannya, ini selalu saya katakan berulang-ulang supaya Anda semakin paham, semakin masuk pikiran bawah sadar Anda. Ingat, ya, di bisnis ini Anda jangan terjebak untuk meyakinkan semua orang. Kesalahan besar Anda membangun bisnis jaringan karena Anda pinginnya meyakinkan semua orang. Anda ingin semua orang Anda prospek itu join semua. Salah. Di bisnis jaringan itu, ingat nih, Anda itu tugasnya cuma menemukan, bukan meyakinkan. Jadi judulnya itu menemukan mitra baru. Bukan meyakinkan semua prospek Anda untuk jadi join, bukan. Anda akan kehabisan energi kalau Anda hari ini berusaha meyakinkan semua orang. Ya, makanya selalu saya katakan teknik funneling itu tidak pernah mengenal respon prospek. Teknik menyaring, mulai dari MMC, mulai dari webinar, ya presentasi, one on one, follow up, ya itu tidak pernah mengenal reaksi prospek. Ya, tidak mengenal reaksi atau respon prospek. Nah, ini harus Anda pahami. Makanya apa? Anda jangan baper gitu. Ya, kalau Anda baper di bisnis jaringan selesai, Anda nggak akan kemana-mana, Bapak Ibu. Wong judulnya aja menyaring, masa Anda yang menyaring baper. Misalnya Anda itu punya perusahaan lagi menyeleksi 2 karyawan terbaik yang layak kerja di perusahaan Anda, karena perusahaan Anda bonafit, Anda ingin 2 karyawan terbaik. Masa Anda yang nyaring yang baper gitu loh. Justru Anda yang punya postur gitu Bapak Ibu, karena Anda yang menyaring untuk mendapatkan ya hari ini mitra-mitra baru yang layak kerjasama dengan Anda. Gitu loh. Makanya apa? Karena judulnya menemukan, makanya yang dilihat teknik funneling apa? Jumlah. Jumlah apa saja? Ya daftar nama, ya yang Anda undang dengan MMC, yang hadir webinar, ya, yang hari ini Anda follow up. Kuncinya di sini. Semakin banyak daftar nama Anda, berarti semakin banyak yang Anda olah dengan MMC, semakin banyak yang hari ini Anda olah MMC, semakin banyak orang yang ada presentasi, semakin banyak yang hadir webinar, semakin banyak Anda follow up, maka apa? Anda akan cepat menemukan mitra baru. Itu judulnya. Sebetulnya gampang menemukan mitra baru asal Anda itu betul-betul mempraktekkan 7 langkah sukses tadi. Ya, kayak gitu Bapak Ibu. Jadi saya yakin semuanya akan menemukan mitra baru asal menjalankan 7 langkah sukses. Ya, dari langkah 1 sampai 7 tadi Anda jalankan, itu berarti Anda melakukan teknik funneling.
Berarti Anda itu fokusnya menemukan mitra baru, bukan meyakinkan semua orang. Jangan terjebak di situ, Bapak Ibu. Jangan berusaha meyakinkan semua orang. Tugas Anda itu cuma mengundang dengan MMC. Tugas Anda hanya mendampingi mereka ketika webinar. Tugas Anda presentasi one-on-one. Tugas Anda follow up. Bukan meyakinkan, sekali lagi. Bukan meyakinkan. Ya. Jadi Anda itu cuma memberikan informasi yang benar dan lengkap kepada mereka. Setelah Anda ngasih informasi yang benar dan lengkap pada mereka, ya sudah, serahkan kepada prospek Anda untuk mengambil keputusan. Yes or no, udah itu aja. Kalau yes ya Anda bimbing, kalau no ya ganti yang lain. Udah, next ganti yang lain. Kalau no cuma next ganti yang lain. Kayak gitu. Anda nggak boleh baper. Kalau Anda baper, berarti Anda mikirin respon atau reaksi prospek. Berarti Anda berusaha meyakinkan semua orang untuk join. Ingat, tugas Anda itu merubah market Anda rubah ke market bisnis Anda. Jadi mereka itu kan untuk bisnis AB kan masih call market kan. Untuk bisnisnya ya. Kalau buat Anda mungkin udah menjadi WAM. Ya. Contoh misalkan Pak Sumintar punya teman Pak Budi. Mungkin Pak Budi ini marketnya Pak Sumintar. Tapi terhadap bisnis AB, Pak Budi ini kan nggak ngerti bisnis AB. Terhadap bisnis AB, Pak Budi ini masih call market, singkat CM. Maka tugas Anda itu merubah Pak Budi ini menjadi market terhadap bisnis AB gitu loh. Nah, untuk merubah menjadi market terhadap bisnis AB gimana caranya? Ya Anda olah dengan MMC, webinar, ya, presentasi, follow up itu supaya nanti dari sini akan ketahuan siapa yang yes, siapa yang no gitu loh. Yes ya Anda bimbing, berarti dia join, no berarti next ganti yang lain. Udah gitu aja. Itu gampangnya funneling itu seperti itu. Ya. Oke, silakan yang lain kalau ada yang bertanya. Ada lagi? Ayo. Masih ada waktu yang banyak. Silakan, Pak Bambang mau bertanya? Silakan kalau mau bertanya, Pak. Mbak. Mungkin yang pertama hampir sama dengan yang tadi. Saya minta untuk tutorial untuk yang personal gym itu sama materi untuk singkatnya, Pak. Oke, siap. Terus Ya, Pak. yang kedua ini saya mau tanya. Ini saya ada prospek sudah ikut webinar dan setelah saya tanya dia minatnya ikut blogger banner sama dropshipper katanya. Tapi setelah saya follow lagi untuk kira mau ambil paket yang mana, dia nggak ada jawab. Terus saya tawari lagi untuk webinar lagi, juga tidak jawab lagi. Jadi apakah ini dilanjut lagi follow up-nya atau sepertinya ditinggal, Pak, ya, untuk prospek seperti ini? Dengan Pak. Pak Bambang bisa diulangi ke belakang sedikit, tadi ada suara motor lewat, nggak kedengaran saya. Halo, Pak. Ya, silakan. Ya, bisa diulangi. Ini saya punya prospek sudah ikut webinar, dan setelah webinar sudah saya tanya di mana minatnya, ada minatnya setelah hasil webinar kemarin, ada kira apa yang minat, dia ikut pengennya dropshipper sama produk planner. Setelah itu saya tawari kira mau ambil paket apa untuk itu, tapi dia nggak jawab lagi. Bisa tawar lagi apakah perlu mengikut webinar lagi supaya lebih paham. Mantap, tapi tidak jawab lagi. Oke. Kalau seperti ini apakah di-follow lagi atau gimana, Pak? Oke, baik. Jadi untuk teori follow up, ya, ini pernah saya belajar dari bukan dari Pak Bayu ya, dari coach yang lain. Jadi teori follow up itu, ini mungkin berlaku di offline dan online juga ya. Itu sampai 8 kali. Ya, jadi kalau belum 8 kali follow up, ya jangan berhenti. Kalau sudah 8 kali follow up dan tidak ada perubahan, ya tidak ada reaksi positif lah istilahnya, ya sudah, baru next ganti yang lain.
gitu Pak. Jadi yang saya lakukan saat ini, misalkan saya ketemu prospek kok misalnya dia janji mau hadir WBB ternyata PHP. Nah, itu saya undang lagi sampai 8 kali. Kalau sampai 8 kali nggak datang ke webinar, baru saya next ganti yang lain. Jadi tetap saya reminder 4 kali, tetap saya reminder 4 kali, sampai 8 kali. Kalau 8 kali webinar tetap nggak datang, ya sudah saya ganti. Ya, atau seperti kasusnya Pak Bambang tadi barusan, dia sudah ikut webinar, di awal dia berminat, ya, tapi begitu di follow up selanjutnya, ternyata tidak ada respon. Nah, itu coba Bapak arahkan untuk ikut webinar lagi, Pak. Saran saya seperti itu, arahkan ikut webinar lagi, supaya informasinya makin lengkap, atau Bapak bisa arahkan untuk ikut Zoom private dengan Bapak, ya, atau bisa dengan sponsor Bapak, seperti itu. Tapi saran saya sih arahkan ke webinar dulu aja. Arahkan untuk ikut webinar lagi aja. Supaya dia semakin lengkap informasinya, supaya auranya webinar itu masuk ke mereka, supaya semakin yakin, semakin trust terhadap bisnis ini. Gitu. Dan terus tetap Bapak follow up. Nah, bagaimana kok hari ini tetap nggak direspon sampai 8 kali? Ketika Bapak follow up, ya baru ganti yang lain. Begitu Pak Bambang. Untuk follow up-nya itu apakah setiap hari ataukah nanti pas webinar hari Selasa kita undang atau gimana Pak? Ya, 8 kali itu 8 hari itu gimana? ya pas webinar saja Pak. Silakan. Webinarnya kan Selasa Jumat nih. Berarti waktu hari Senin sama Kamis itu Bapak reminder. Remindernya kan 4 kali itu. Ya, H-1 hari H, 1 jam sebelum webinar sama 15 menit atau 10 menit sebelum webinar. Nah, itu tetap Bapak lakukan reminder 4 kali ini sebanyak 8 kali. Gitu. Seperti itu Pak Bambang. Bisa dipahami Pak? Satu lagi, kalau untuk MMC itu bagusnya lewat telepon atau bisa chat WA aja Pak ya? Bagusnya lewat call WA. Bagusnya. Jadi MMC ini memang akan powerful lewat call WA. Ya. Nah, caranya gimana supaya gampang? Bapak baca saja skripnya gitu. Nah, itu yang saya lakukan kalau call WA, baca skripnya. Tapi yang saya lakukan selama ini itu 99,9% itu lewat chat. Lewat chat WA, Pak. Tapi memang pengalaman di lapangan, MMC ini cocoknya itu lewat call WA, Pak. Makanya setelah pertanyaan satu itu Bapak misalkan, boleh 1 menit saya jelaskan. Nah, itu kalau mereka boleh, Bapak minta izin. Izin call WA bisa. Nah, kalau mereka bilangnya, mohon maaf, via WA aja, lah baru Bapak lewat chat WA, kayak gitu. Biasanya saya lakukan seperti itu, Pak. Saya minta izin dulu untuk call WA. Artinya kalau mau call WA lebih bagus Pak ya? Ya, betul. Biasanya itu lebih bagus tingkat closing-nya. Gitu. Dan apa ya? Dan kita tahu langsung saat itu jawabannya yes atau no, gitu Pak. Gitu. Kalau lewat chat WA, pengalaman Pak Trian tuh kadang ngechat sekarang baru balesnya itu nanti sore. Iya, Kadang ngechat sekarang jawabnya baru besok. Nah, itu biasanya kelemahan chat WA itu seperti itu. Tapi kalau call WA, saat itu juga Bapak bisa tahu reaksinya yes or no-nya itu tahu saat itu juga gitu loh. Nggak perlu menunggu-nunggu lagi gitu loh. Gitu. Nah, makanya tadi biasakan kalau sudah masuk pertanyaan satu itu kan Bapak minta izin kan, boleh nggak minta waktu 1 menit ya. Kalau mereka ngomong boleh, nah disitulah Bapak minta izin. Pak Bambang, misalnya namanya Pak Budi, izin call WA bisa. Gitu. Kalau Pak Budinya bilang bisa ya Bapak call WA MMC-nya. Tapi kalau Pak Budi, maaf saya lagi sedang ada tamu, maaf saya lagi ngerjakan apa, bisa via chat aja Pak Bambang lah, Bapak baru via chat gitu Pak. Nah, tapi kebanyakannya prospek Pak Trian nih.
Kalau saya minta izin tuh mereka biasanya minta lewat chat WA, ya sudah nggak apa-apa. Gitu. Baru lewat chat WA. Jarang sekali ketika saya minta izin kalau WA terus mereka oke, bisa, kalau WA jarang. Gitu. Itu Pak Bambang. Jelas? Ya Pak. Ya Pak. Ya. Oke, nanti Pak Bambang sama Pak Sumintar, saya akan kasih tutorial Zoom sama tutorial presentasi singkat. Atau teman-teman yang lain yang memang nanti butuh tutorial Zoom jadi host sama tutorial presentasi singkat. Kalau tutorial presentasi singkat tuh ada di mentoring 9 hari itu ada. Tapi kalau memang butuh cepat filenya, bisa jabri saya, nanti saya kasih filenya. Ya. Oke. Sekali lagi jelas ya Pak Bambang ya? Ya Pak, jelas Pak. Oke, yang lain gimana? Ada lagi Pak Bambang mau tanyakan? Cukup? Cukup Pak. Cukup ya? Oke, baik. Yang lain silakan. Ayo, silakan kalau ada yang bertanya. Ada waktu. Ini ada Pak Ahmad Dimyati, Pak Denny, Pak Hendra, Pak Imam, Pak Nawe, Bunyawati, Pak Badupai, Pak Resti, Pak Rizky, Pak Sarifudin, Pak Suminta, Pak Trikuku. Ayo Bapak Ibu. Saya ingin betul-betul teman-teman yang hadir pada malam hari ini 1 sampai 2 tahun depan berubah Bapak Ibu. Nah, caranya gampang. Sekarang Anda sudah ada formulanya. Kalau kemarin mungkin 1 tahun ke belakang belum ada formula yang mengguide Anda. Ya, belum ada pegangannya lah gitu loh. Ya, memang saya sering jelaskan sistem. Tapi tidak selengkap atau istilahnya itu yang benar-benar powerful lah ya, itu seperti 7 langkah sukses yang sudah saya jelaskan barusan. Jadi 7 langkah sukses ini akan menjadi pegangan Anda untuk betul-betul memudahkan Anda ya bisa nyampe garis finish 1 sampai 2 tahun ke depan. Memudahkan segalanya Bapak Ibu. Memudahkan Anda menemukan mitra baru, memudahkan Anda menemukan 2 mitra yang on system seperti Anda. Nah, itu adalah 7 langkah sukses. Karena apa? Karena itu nyawanya bisnis jaringan, khususnya di bisnis ABI Anda masing-masing. Ya, nanti Anda bisa cek kenapa bisnis Anda nggak berkembang, ya cek aja dari 7 langkah sukses itu mana yang nggak Anda jalankan all out setiap hari. Ya, nah, makanya Bapak Ibu kalau sudah ketemu formulanya begini, ayo kita sama-sama jalankan bisnis ini dengan cara yang benar dan tepat. Yaitu apa? Jalankan 7 langkah sukses setiap hari. Saya pun menjalankan 7 langkah sukses setiap hari Bapak Ibu. Tetap saya presentasi follow up, tetap hari ini bangun daftar nama, tetap hari ini saya sering dengerin rekaman DPM, rekaman EBO, AM itu selalu tak dengerin. Untuk apa ya? Untuk mengupgrade kapasitas diri saya. Nah, sama, Anda lakukan juga seperti yang saya lakukan apa? 7 langkah sukses. Ayo Bapak Ibu, silakan bertanya. Ada yang mau tanyakan? Pak Ahmad Dimyati jelas? Pak Denny, Pak Hendra, Pak Imam, ayo silakan. Sekali lagi teman-teman nggak sendiri ya, sekali lagi nggak sendirian untuk membangun bisnis Anda. Ada saya, ada sponsor Anda, ada Pak Bayu yang akan selalu mendampingi Anda setiap hari sampai Anda betul-betul sukses 1 sampai 2 tahun ke depan. Bisnis ini sekali lagi mudah buat yang on system, tapi bisnis ini akan menjadi sulit bagi Anda yang tidak on system. Sekali lagi, bisnis ini akan menjadi mudah ketika Anda on system. Tapi bisnis ini akan semakin sulit, sekalipun Anda platinum sekalipun, kalau Anda tidak on system, justru bisnis Anda akan sulit berkembang. Dan nggak akan kemana-mana, dipastikan nggak akan kemana-mana Anda. Ya, jadi mulai hari ini, besok, dan seterusnya, di hadapan Anda, di tangan Anda sudah ada formulanya, yaitu 7 langkah sukses yang akan mengguide Anda sebagai pegangan Anda supaya Anda bisa nyampe garis finish. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, ya mungkin saya cukupkan sekian. Ya silakan Pak Sumintar. Ayo Pak. Yeah. Ya, saya khususnya mengingatkan diri saya sendiri dan umumnya kepada semua yang hadir pada malam hari ini, bahwa untuk skrip
mengundang dan follow up itu sebenarnya kan sudah ada semua di bank data. Mungkin karena saya juga sering lupa, jadi barangkali ini berlaku juga untuk teman-teman gitu. Jadi skrip-skripnya sebenarnya sudah ada semua, baik skrip mengundang maupun skrip follow up dan skrip closing ya. Cuma kadang itu saya kan lupa nyarinya. Jadi saya ingatkan Bapak Ibu ya sering-sering buka bank data yang ada di Telegram. Itu Pak, terima kasih. Siap. Ya, oke, baik Pak Sumintar, terima kasih sekali sudah mengingatkan teman-teman. Oh iya, jadi teman-teman kalau nggak bisa install Telegram, nanti minta sponsornya itu untuk bikin bank data di WhatsApp ya. Di WhatsApp dalam bentuk grup WhatsApp yang isinya Anda dengan sponsor Anda. Ya, isinya Anda dan sponsor Anda. Ya, nanti minta dibuatkan bank data MMC. Ya, bank data MMC di WA. Ya. Nah, itu. Terus lupa ya, saya kemarin-kemarin lupa. Kalau bisa nanti itu dipertebal ya. Jadi kalau chat MMC, kalau Anda dipertebal skripnya, untuk mempertebal skrip itu Anda di awal kasih bintang, di akhir juga kasih bintang. Jadi misalkan Pak Budi, ini di awal kasih bintang, di akhir kasih bintang. Nah itu nanti akan jadi tebel. Ini untuk mempertegas saja untuk Anda serius gitu. Jadi saya kalau chat WA itu sekarang dari awal sampai akhir itu mau pertanyaan 1, pertanyaan 2, mau salam, mau nanya kabar itu pasti saya pertebal skripnya. Jadi memang benar-benar menunjukkan kita ini serius gitu. Ya. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Sumintar ya sudah mengingatkan kita semuanya untuk sama-sama Pak Tria. Ya, terima kasih sekali lagi. Ayo silakan teman-teman, masih ada waktu. Ya, sekali lagi bisnis ini saya pikir sudah nggak ada celah sama sekali ya. Kita punya produk yang keren, punya marketing plan yang keren, punya support system yang luar biasa keren banget, punya mentor yang luar biasa keren banget, orang yang punya nama di Indonesia sebagai seorang internet marketer ya, yang punya nama loh Bapak Ibu. Pak Bayu ini nggak main-main di internet marketer di Indonesia, ini punya nama Bu. Jadi Anda punya mentor yang luar biasa, dan sekarang Anda punya formulanya, 7 langkah sukses yang akan mengguide Anda ke depannya. Ya, jadi sudah lengkap lah sekarang. Kita udah punya produk keren, punya support system keren, punya marketing keren, punya perusahaan keren, punya mentor keren, punya formula keren. Nah, tinggal sekarang di Andanya nih sekarang. Nah, gimana memanfaatkan momen ini untuk bagaimana mewujudkan 1-2 ke depan. Ingat ya, 2023 menurut informasi kabar yang beredar sekarang sudah viral malah, akan menjadi tahun yang sulit Bapak Ibu, akan terjadi ya kiamat ekonomi ya, makanya persiapin dari sekarang Bapak Ibu. Salah satu mempersiapkannya dengan cara apa? Anda jalankan 7 langkah sukses dari sekarang. Insya Allah bisnis Anda nanti akan bisa menjawab kalau terjadi yang namanya apa ya, kejadian ekonomi yang luar biasa ini ya, kiamat ekonomi nanti 2023 ya, maka persiapan dari sekarang ya. Nah itu jadi kan sudah viral tuh ya, di mana-mana kan membahas itu tuh sekarang ya, makanya persiapkan diri Anda dari sekarang untuk supaya Anda bisa siap menghadapi kalau itu terjadi nanti tahun 2023 ya. Di tangan Anda sudah ada sesuatu yang luar biasa itu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan mungkin saya cukupkan sekian. Sekali lagi terima kasih buat Bapak Ibu semua yang sudah hadir, Anda luar biasa. Saya yakin ya, Anda adalah orang-orang yang memang menjadi pilihan Allah, pilihan Tuhan untuk menjadi pahlawan buat keluarga Anda masing-masing, menjadi berkat bagi banyak orang. Amin ya. Bismillah ya. Ayo mulai besok dan seterusnya kita solidkan tim kita kuatkan niat kita untuk bisa bermanfaat bagi banyak orang untuk kesuksesan diri Anda, keluarga Anda, dan orang lain ya. Sukses buat Anda semuanya. Sampai ketemu di Zoom meeting selanjutnya. Sampai ketemu di webinar besok hari Selasa. Maksimalkan MMC Anda mulai dari sekarang supaya Anda hari Selasa dan Jumat ke depan bisa mengundang sebanyak-banyaknya prospek Anda. Ya,
Terima kasih atas Anda semua yang sudah hadir. Be brothers, be yourself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.